Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sakila Nur Azara dengan NIM 205200069 nomor absen 17, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Kapitas Lekta Hukum Pidana, yaitu teori keadilan substantif dalam praktik hukum pidana. Penerapan hukum yang baik tentunya harus mengacu pada aturan hukum yang ada dan mencerminkan nilai keadilan masyarakat. Dalam implementasinya, penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahwasannya negara belum sepenuhnya dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum secara merata bagi seluruh warga negaranya. Sistem peradilan pidana sebagai sistem penyelesaian konflik di tempat mana korban masyarakat, negara, dan yang melanggar melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik karena adanya pelanggaran hukum dan dominan dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena negara bukanlah satu-satunya korban yang sesungguhnya dan peranannya dibatasi dan lebih diperankan fungsinya sebagai mediator dan fasilitator. Hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem hukum karena hakim mempunyai fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum yang mengarah kepada penciptaan hukum baru. Fungsi penemuan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum dan mencegah tidak ditangannya suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Tujuan hukum yang sesungguhnya adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sebagai asas hukum merupakan pikiran dasar dan abstrak yang menjadi dasar atau latar belakang dalam terbentuknya sebuah hukum, termasuk putusan pengadilan. Seringkali dalam implementasinya, asas-asas ini justru terkesan saling bertentangan. Dalam pemberlakuannya, para penegak hukum dan dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan cenderung hanya menyajikan fakta-fakta hukum terhadap aturan-aturan yang berlaku demi mengedepankan asas kepastian hukum. Akibatnya, seringkali tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam arti yang sesungguhnya menjadi terkesampingkan. Di dalam konstitusi kita telah mengatur dan menemukan tujuan penegakan hukum oleh hakim, yaitu keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat 1 menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi tekanannya bukan kepada kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil. Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani. Di dalam hukum pidana, keadilan substantif berkaitan dengan hukum material, sedangkan keadilan prosedural berkaitan dengan hukum formal atau hukum acara, yakini bagaimana menegakkan atau menjalankan hukum material itu. Semua ini adalah abstrak pada dasarnya. Pada datarannya, filsafat dan teori selain itu dalam putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berotoritas pada legal justice atau keadilan hukum moral justice atau keadilan moral dan social justice atau keadilan masyarakat. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai apelitator undang-undang harus mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada manfaatnya, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha mencapai keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang beritikat pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya memerlukan pengalaman yang cukup, serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan, yang penerapannya cukup sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Sebelum hakim memutus suatu perkara, hukum yang selalu ketinggalan dengan peristiwa konkret di dalam masyarakat. Untuk itu, hakim sebagai penegak hukum dalam melakukan penemuan hukum dituntut aktif, kreatif, dan inovatif, mengingat bahwa hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, maka dalam menemukan hukum harus
Memperhatikan pula perkembangan masyarakat dan teknologi karena hakimlah tempat masyarakat untuk meminta keadilan terhadap hak mereka yang telah dilanggar. Oleh sebab itu, hakim sebagai penegak hukum putusan akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan apabila putusan tersebut dapat merefleksasikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum hakim memutus suatu perkara, hakim akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat bagi manusia ataukah sebaliknya. Untuk itulah diharapkan seorang hakim berotak yang cerdas yang disertai hati yang bersih. Sistem hukum itu juga tidak statis karena sistem hukum itu membutuhkan putusan-putusan yang penerapannya yang senantiasa menambah luasnya sistem hukum tersebut. Undang-undang dapat saja diubah maknanya meskipun tidak dapat diubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikan dengan fakta yang konkret yang ada. Oleh sebab itu penilaian hakim dilakukan oleh wujud implementasi dan argumentasi. Dengan demikian terbukalah suatu pandangan yang berbeda dalam suatu perkara hukum adalah suatu yang wajar. Titik utamanya adalah kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Ia harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara dan memberikan putusan. Hakim dipengaruhi banyak hal baik yang pada dirinya sendiri maupun sekitarnya, antara lain agama, kebudayaan, pendidikan, norma, nilai, dan sebagainya, sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memeriksa putusan. Aspek kepastian menghendaki dalam putusannya hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana prinsip negara Indonesia adalah negara hukum. Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya 10 tahun, 15 tahun, ataupun 6 tahun, dan seterusnya. Keadilan sesungguhnya terdapat di balik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut, terumus secara filosofis oleh petugas hukum atau hakim yang ditunjukkan dalam irah-irah putusannya. Hakim berdasarkan pasal 1 angka 8 KUHP, yaitu hakim adalah pejabat peradilan yang negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Maka hal tersebut dapat dipahami bahwa konteks keadilan yang diutamakan dalam penanganan perkara yang diperiksa oleh hakim jika hukum adalah perintah-perintah yang ditunjukkan pada orang-orang yang berakal sehat untuk menemukan apakah sebuah pelanggaran telah terjadi dan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat. Jadi sebuah sistem hukum harus membuat ketentuan untuk mengadakan peradilan-peradilan dengan pendapat secara teratur, maka ia harus mengandung aturan-aturan bukti yang menjamin prosedur penyelidikan yang rasional. Jika berbicara lebih jauh tentang keadilan substantif dalam hukum, antara hak dan kewajiban kebenaran harus bersifat profesional. Tidak ada kesenjangan antara dua komponen tersebut. Profesionalitas ini dapat dilandasi pemikiran bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama dalam kehidupan sehingga berhak memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi. Disinilah peranan sentral dari hadirnya hukum untuk menata dan menjaga agar hak dan kewajiban seseorang selalu dalam posisi yang profesional demi menciptakan kondisi tertib dan damai dalam kehidupan sosial. Selain itu, independensi hakim memerlukan syarat mutlak. Tegaknya hukum dan keadilannya harus menjamin jaminan konstitusional yang kuat sehingga hakim bebas dari pengaruh bujukan, tekanan, ancaman, ataupun gangguan secara langsung dan tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan peradilan. Pentingnya independensi peradilan dijamin oleh negara yang menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman harus ditetapkan dalam konstitusi ataupun undang-undang negara dan menjadi tugas pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaganya. Suatu keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dalam hukum dan menjadi faktor yang paling penting dalam kelangsungan suatu hukum. Keadilan dan kepastian hukum menjadi tonggak sekaligus menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu hukum. Sebagai perwujudan keadilan substantif dalam melaksanakan suatu peradilan, maka peradilan pada dasarnya dapat menciptakan hukum.
sehingga putusan peradilan yang sudah diputuskan menjadi undang-undang atau menjadi kewajiban hukum bagi para pihak yang terkait dalam pra-peradilan sebagaimana dinyatakan oleh Sudikno Mangunkusumo. Mengingat hakim adalah pembentuk hukum di samping pembentukan undang-undang dan mengingat pula akan kebebasan hakim, maka selama pembentukan undang-undang atau imputen dalam menciptakan atau membentuk peraturan masyarakat, hakim harus diberi kebebasan yang lebih besar. Untuk itu, cukuplah kiranya pembentukan undang-undang menciptakan atau membentuk undang-undang yang bersifat umum agar hakim tidak akan kaku menghadapi dan akan lebih bebas untuk menafsirkannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua.